Saya sapa kita semua, selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi selamat pagi dan shalom. Selamat pagi, shalom. Pertama-tama saya berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan, kenyataan Tuhan, bahkan kebaikan Tuhan buat saya. Hingga pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita dapat memuji memuliakan Tuhan. Dan saya mengucap syukur tuh juga buat Rama yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, langsung saja kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini, yaitu dalam Efesus pasal yang kelima. Sekali lagi Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Sekali lagi Efesus pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Nanti ayat yang pertama dibacakan oleh kaum wanita, ayat yang kedua dibacakan oleh kaum pria, nanti ayat yang ke-21 kita baca secara bersama-sama. Namun izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan judul perikop, yaitu hidup sebagai anak-anak terang. 1, 2, 3 ayat kaum wanita. Sebab itu jalan menurut Allah seperti anak-anak yang berkasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percamburan dan berubah-ubah kecemaran atau keserakahan disebut saja punca di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan sembrono yang kamu sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena yang baik-baik, tidak ada orang Sunda, orang cemara atau orang serakah, artinya tidak berbahaya yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya membawakan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuatkan apa-apa, tetapi sebaliknya mengerjakan perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi dalam mengamalkan. Tetapi segala sesuatu yang dibuat dengan janji oleh orang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu hadapkanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kebenaran Allah. Dan janganlah kamu model anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan katakanlah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita secara bersama-sama, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini dari Efesus 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21, maka saya akan memberikan tema buat kita pada pagi hari ini adalah Be Imitators of God. Sekali lagi, Be Imitators of God artinya jadilah peniru-peniru Allah. Amin. Jadilah peniru-peniru Allah, teman-teman. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita sebagai orang Kristen harusnya meniru sifat dan ajaran dan perbuatan Allah itu sendiri. Sebagai anak Allah, kita harus meniru dan menilai kehidupan Allah kita. Sifat Allah yang dimiliki Allah, itu yang harus kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Namun teman-teman, kalau kita melihat realita kehidupan saat ini, dengan adanya dunia semakin canggih, perkembangan semakin canggih, teknologi pun semakin canggih adanya, sehingga banyak orang berlomba-lomba untuk meniru, untuk mengikuti
setiap perkembangan yang ada, bahkan pengen dan ingin untuk meniru setiap fashion bahkan gaya dari setiap artis-artis yang ada, baik itu artis Korea. Mungkin di setiap kita di tempat ini ada di antara kita mungkin yang ingin menirukan atau mengidolakan orang yang kita sukai, fans-fans yang kita sukai pada saat ini. Namun pada pagi hari ini harusnya kita lebih utamakan dalam kehidupan kita mana yang lebih penting yang harus kita tiru. Apakah saat ini artis yang kita tiru lebih utama atau Tuhan yang kita lebih utamakan untuk kita tiru? Apa yang Allah perbuat, apa yang Allah lakukan dalam setiap kehidupan kita. Itu yang Rasul Paulus mau tekankan buat kita pada pagi hari ini, bahwa Tuhanlah yang lebih utama yang harus kita tiru, Tuhanlah yang lebih utama yang harus kita teladani dalam setiap kehidupan kita. Tidak salah kita untuk meniru mungkin artis, baik itu dari penampilannya, baik itu dari gaya rambutnya, tidak salah kita untuk tiru, tapi mana yang lebih utama dan mana yang lebih penting untuk harus kita tiru dan harus yang kita teladani dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kalau kita melihat contohnya begini, karena saking pengennya dan saking inginnya, kadang seseorang yang mau berpenampilan itu saking enaknya, saking pengennya lupa diri. Begini contohnya, dia karena suka contohnya artis Korea, dia membelikan sesuatu kayak barang, kayak sepatu, penampilan, sehingga dia rela membeli itu demi contohnya dia tidak mau makan, dia tidak beli makanan, hanya membelikan itu karena dia mau berpenampilan, dia mau meniru artis Korea yang dia idolakan. Itu udah salah buat firman, dalam firman Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa kita harus meneladani Allah itu yang lebih utama dalam setiap kehidupan kita. Teman-teman yang diberkati Tuhan, menjadi peniru-peniru Allah berdasarkan Efesus 5 ayat yang pertama hingga yang ke-21, bagaimana sikap yang harus kita tunjukkan sebagai peniru-peniru Allah, teman-teman. Maka hal yang pertama yaitu hidup di dalam kasih atau life in love, hidup di dalam kasih. Salah seorang untuk membacakannya ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Amin. Ini sikap yang harus kita tunjukkan sebagai peniru-peniru Allah, yaitu hidup dalam kasih. Teman-teman yang diberkati Tuhan, mungkin kata kasih ini tidak asing lagi di telinga kita ketika kita mendengar namanya kasih. Namun kasih ini kalau kita melihat saat ini realitanya, kasih itu semakin pudar. Kasih itu bahkan di kalangan orang Kristen pun kasih itu semakin pudar adanya, karena tidak memaknai kasih itu dalam kehidupannya. Karena dengan adanya perkembangan ini, orang lebih mengikuti arus perkembangan ini, bukan lagi hidup memaknai kasih itu dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap kehidupan orang percaya pun banyak yang didapatkan bahwa kasih itu tidak dikerjakan dalam setiap kehidupan kita. Namun pada pagi hari ini firman Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan saya dan saudara supaya kembali lagi kita terus hidup dalam kasih, teman-teman. Teman-teman yang diberkati Tuhan, kasih dalam bahasa Indonesia itu perasaan sayang, cinta, suka. Dalam bahasa Yunani yaitu agape atau agapao, artinya kasih yang tidak mementingkan diri sendiri atau kasih tanpa batas, kasih yang tanpa syarat. Jadi pada pagi hari kita akan belajar bersama-sama untuk hidup dalam kasih, teman-teman. Artinya kalau kita mengasihi seseorang, jangan kita hanya berkata saja, tetapi kita harus ada action, tindakan. Kita harus mewujudkan kasih itu. Teman-teman yang diberkati Tuhan, bahwa kita harus memiliki kasih seperti yang Allah miliki, kasih yang sangat tinggi, kasih yang memiliki level yang sangat tinggi. Artinya Allah itu bukan hanya mempunyai sumber kasih, tetapi Dia mewujudkan kasihnya. Kalau kita melihat Yesus rela mati bagi saya dan saudara untuk menebus dosa yang saudara dan saya perbuat yang tidak berkenan di depan Tuhan. Tuhan rela mati, dicambuk, dicaci maki untuk saya dan saudara. Masakan kita tidak rela untuk berkorban buat saya dan buat sesama kita, buat orang tua kita, buat teman-teman kita, buat sahabat kita. Kita harus memberikan
waktu bagi saudara-saudara kita, kita rela memberikan waktu tenaga kita untuk kita benar-benar mengasihi dia, teman-teman. Teman-teman yang diberkati Tuhan, kasih seperti apa yang Allah mau dalam setiap kehidupan kita. Kasih seperti apa yang Allah mau dalam kehidupan saya dan saudara, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ulangan 6 ayat yang 4. Salah seorang untuk membacakannya. Krisno silakan membacakannya. Ulangan 6 ayat yang 4. Ulangan 4 ayat yang keempat. Siapa yang kelima? Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang keempat hingga ayat yang kelima. Inilah firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Itu yang Allah mau dalam kehidupan saya dan saudara, bahwa kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Teman-teman yang diberkati Tuhan, jika kita bilang, kita mau katakan kita mengasihi sesama kita, tapi kita tidak mengasihi Tuhan, kita kalau tidak mengasihi Tuhan, maka kita tidak mampu untuk mengasihi sesama kita. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka susah bagi saya dan saudara untuk mengasihi teman kita, saudara kita, orang tua kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sulit kita untuk mengasihi. Namun pada pagi hari ini Allah mau supaya kita mengasihi Allah terlebih dahulu. Menghidupkan kasih itu, kita benar-benar mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Maka ketika kita mengasihi Allah, kita akan mengasihi sesama kita. Amin. Terdapat juga dalam Matius pasal yang ke-22 hingga ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-39. Situ adalah hukum yang terutama. Itu yang harus kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Teman-teman yang diberkati Tuhan, mengapa kita harus mengasihi? Mengapa kita harus hidup dalam kasih? Yang pertama yaitu karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Karena Allah adalah kasih, maka kita sebagai anak-anaknya, kita harus saling mengasihi. Adalah keharusan bagi saya dan saudara, bukan suatu pilihan, tetapi adalah suatu keharusan bagi saya dan saudara untuk saling mengasihi. Tanpa terkecuali kita di tempat ini harus mengasihi, karena Allah yang kita sembah adalah Allah kasih. Ada amin? Nah, selain Allah adalah kasih, mengapa kita harus hidup di dalam kasih? Karena perintah. Silakan Mikael baca Yohanes 13 ayat yang ke-34. Yohanes 13 ayat yang ke-34. Yohanes 13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin. Karena perintah. Artinya kalau bawa perintah berarti ada ketaatan yang harus kita kerjakan di dalamnya. Kita benar-benar aplikasikan, kita benar-benar tunjukkan, terapkan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Bukti kasih itu kita harus nyatakan dalam setiap kehidupan kita lepas pribadi. Jangan kasih itu semakin pudar dalam setiap kehidupan kita, tetapi kasih itu kita terus buktikan. Meskipun orang-orang yang ada di sekitar kita tidak senang ketika kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain, mungkin iri atau lain sebagainya, tetapi kita terus, karena itu adalah perintah Tuhan, maka kita harus kerjakan. Nah, selain karena adalah perintah, maka hal yang ketiga yaitu mengapa kita harus hidup dalam kasih? Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat ke-19. Silakan Seti membacakannya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Kalau kita melihat dalam Yohanes 3 ayat yang 16 juga mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman yang berkati Tuhan, ketika kita hidup dalam kasih Allah, itu artinya kita menyadari bahwa pengorbanan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita menyadari atas setiap pengorbanan Tuhan, maka kita tidak pernah menyia-nyiakan
anugerah yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan sudah lakukan dalam setiap kehidupan kita, maka kita menyadari bahwa kita ada sampai hari ini semua karena kasih Tuhan. Maka otomatis ketika kita menyadari, kita benar-benar menyadari dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan mengasihi saudara kita. Teman-teman yang diberkati Tuhan, selain hal yang pertama yaitu hidup dalam kasih, sikap yang harus kita tunjukkan yaitu yang pertama hidup dalam kasih, maka hal yang kedua yang harus kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita, sikap yang harus kita tunjukkan sebagai peniru-peniru Allah yang kedua yaitu hidup dalam kekudusan, life in holiness. Teman-teman, hidup dalam kekudusan ini adalah hal yang tidak mudah teman-teman, yang harus kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Hidup dalam kudus. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Kekudusan ini kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita bukan hal yang mudah. Tetapi pada pagi hari ini kita percaya ketika Allah memberikan perintah bagi saya dan saudara itu karena Allah tahu bahwa saya dan saudara akan mampu untuk melakukannya. Ketika kita meminta pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, maka saya yakin dan percaya saya dan saudara akan mampu untuk melakukan, untuk hidup dalam kekudusan. Amin. Teman-teman yang diberkati Tuhan, kekudusan dalam bahasa Ibrani yaitu kados, dalam bahasa Yunani yaitu hagios, artinya memisahkan diri dari kenajisan dan dari dosa. Kalau kita melihat 1 Petrus yang ayat yang kedua hingga ayat yang ke-9 situ, Tuhan memanggil setiap orang keluar dari kegelapan kepada terangnya, yaitu eklesia. Artinya kita dipanggil keluar, dipisahkan keluar dari kegelapan yang tadinya kita hidup dalam kegelapan, kita dipanggil keluar kepada terangnya ajaib yaitu Yesus Kristus, sehingga setiap kita boleh memiliki posisi yaitu kekudusan. Amin. Teman-teman yang diberkati Tuhan, mungkin saat hari-hari ini apa yang kita kerjakan yang membuat hati Tuhan senang? Apakah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah malah sebaliknya kita lakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan? Mungkin kita lebih mengikuti keinginan daging, kita lebih mengikuti hawa nafsu, lebih kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Apakah gadget atau apa, menonton hal-hal yang lain, ataupun hal-hal yang membuat hati Tuhan itu tersakiti, itu yang harus kita kerjakan kah? Atau malah sebaliknya kita lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan? Teman-teman yang diberkati Tuhan, tanpa pimpinan Roh Kudus, tanpa pimpinan Roh, maka saya dan saudara tidak akan mampu untuk hidup dalam kekudusan. Galatia 5 ayat yang ke-16 bahwa ketika kita tidak meminta pimpinan dari Roh Tuhan, pimpinan dari Tuhan, maka kita susah untuk melakukan namanya kekudusan dalam setiap kehidupan kita. Maka ketika kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan kerjakan namanya perbuatan daging. Galatia 5 ayat yang ke-19. Salah seorang untuk membacakannya. Dipersilakan kepada Kak Dion untuk membacakannya. Galatia 5 ayat yang ke-19 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta poras, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Bahwa ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak mengandalkan pimpinan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, sulit bagi kita untuk hidup dalam kekudusan. Iya, karena dengan kemauan kita, walaupun kita memiliki tekad kemauan kita, tetapi kita tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, sulit bagi kita untuk hidup dalam kekudusan. Meskipun kita sudah memiliki komitmen tekad yang kuat, tetapi tanpa pimpinan Roh Kudus, tidak kita bisa untuk lakukan namanya kekudusan dalam kehidupan kita. Maka yang kita kerjakan apa? Kita menuruti keinginan daging, keinginan duniawi, hawa nafsu dan lain sebagainya. Itu yang kita kerjakan ketika kita tidak mengandalkan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Namun pada pagi hari ini firman Tuhan, Rasul Paulus menegaskan buat kita pada pagi hari ini bahwa pentingnya hidup dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan kita tidak akan melihat kerajaan Allah. Melihat saja pun
kita tidak lihat, apalagi masuk dalam kerajaan Allah. Sulit, hanya dengan firman Tuhan lah yang mampu mengubahkan kehidupan kita, karakter kita yang buruk. Kita akan mengubah kehidupan kita seperti dalam Roma 12. Kita akan mengubah pola pikir kita, mengubah pemikiran kita yang salah kepada pemikiran yang benar, mengubah akal kita, akal budi kita, dan memiliki kemauan untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita akan mampu hidup dalam kekudusan. Amin. Amin. Itu hal yang kedua yang harus kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita, teman-teman. Kita bisa baca dalam 1 Petrus ayat yang pasal yang pertama hingga ayat yang ke pasal 15 hingga ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal yang ke pertama ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, seperti ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Perintah hidup kudus dalam ayat ini menunjukkan bahwa pada suatu tindakan yang berupa keharusan, bukan suatu pilihan. Berarti keharusan berarti adalah perintah yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jangan lagi kita sia-siakan kehidupan kita saat ini untuk kita kerjakan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita gunakan untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita semakin hari semakin dalam posisi kekudusan. Kita akan semakin mampu untuk hidup dalam kekudusan ketika kita kerjakan hal-hal yang benar, ketika kita kerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Itu hal yang kedua yang harus kita kerjakan. Maka hal yang ketiga yang harus kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita, bagaimana sikap yang harus kita tunjukkan sebagai peniru-peniru Allah. Maka hal yang ketiga yang harus kita kerjakan yaitu hidup dalam terang, life in the light. Ayat yang ke-8 kita membacakannya secara bersama-sama. Ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3 ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai terang. Teman-teman yang diberkati Tuhan, Yesus sendiri adalah terang. Maka otomatis kita sebagai anak-anak Allah yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita meniru apa yang dikerjakan Allah, apa yang dimiliki Allah, yaitu Yesus adalah terang. Yesus saja rela mengorbankan dirinya untuk dunia, sehingga dunia ini diterangi. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita saat ini berada di dunia yang semakin gelap, dunia yang semakin jahat. Apakah kita lebih mengikuti arus dunia ini atau malah sebaliknya? Kita menjadi garam dan terang dunia buat setiap lingkungan kita, buat setiap orang tua kita, buat sahabat kita, kerabat kita, lingkungan kita. Kita menjadi terang atau kita lebih malah menjadi batu sandungan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kehidupan kita itu harus sama seperti lilin ketika dia dalam gua. Walaupun gelap, tetapi ketika dia berada di tengah-tengah gua itu, walaupun gelap tetapi ada cahaya. Itu artinya ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini semakin jahat, semakin gelap, tetapi kehidupan kita harus memancarkan namanya perbuatan Allah, kasih Allah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Itu yang harus kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Kita harus menjadi terang. Artinya kita harus memancarkan kasih perbuatan kita kepada orang lain. Baik itu kasih, baik itu mungkin perbuatan kita, perkataan kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Mari kita baca bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Kita baca secara bersama-sama Matius yang pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16, 1, 2, 3 ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita melihat dari ayat yang ke-14 itu, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Teman-teman yang diberkati Tuhan, artinya bahwa melalui kehidupan kita, melalui perbuatan kita, tindakan kita, orang lain juga diberkati melalui perbuatan kita. Jangan kita berada di suatu
di suatu lingkungan, di suatu tempat, malah kita menjadi batu sandungan sehingga kehidupan orang pun semakin buruk. Tetapi melalui kehidupan kita, orang mengenal Yesus Kristus dalam kehidupannya, bahkan memuliakannya. Dengan apa? Kita menyampaikan firman Tuhan melalui kehidupan kita, bukan hanya dengan cara kehidupan kita setiap hari, tetapi kita harus juga menyampaikan firman Tuhan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sudah kita hidup dalam terang, kita sudah menjadi berkat buat orang lain, menjadi teladan buat orang lain. Seperti Timotius mengatakan bahwa menjadi teladan dalam perkataan, dalam tindakan, dalam tingkah laku, dalam kesetiaan, bahkan dalam kesetiaan, itu yang harus kita perbuat dalam setiap kehidupan kita. Sebagai anak-anak Allah, sebagai peniru-peniru Allah, itu yang harus kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Itu hal yang ketiga teman-teman yang harus kita kerjakan. Maka hal yang keempat yang harus kita kerjakan yaitu selain hidup dalam kasih, hidup dalam kekudusan, bahkan hidup dalam terang, maka hal yang keempat yang harus kita kerjakan, sikap yang harus kita tunjukkan sebagai peniru-peniru Allah yang keempat yaitu hidup rendah hati. Like humble, hidup rendah hati. Silakan Kak Ica membacakannya ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hidup rendah hati artinya tidak memandang rendah orang lain, tidak angkuh, tidak sombong. Masihkah kita di sini memiliki sikap yang sombong atau suka merendahkan orang lain? Atau kita merasa paling hebat, paling pintar di tempat ini dengan talenta yang kita miliki? Mungkin sebagai pemain keyboard, mungkin sebagai kita pintar dalam OL dan lain sebagainya. Apakah kita saat ini itu yang kita banggakan? Kita harus memiliki prinsip dalam setiap kehidupan kita, sama seperti Yohanes, bahwa dia menyadari bahwa dirinya harus semakin kecil, tetapi Tuhan semakin besar dalam kehidupan kita, dalam kehidupannya. Amin. Amin. Itu yang harus kita kerjakan. Tuhan yang semakin besar dalam kehidupan kita, bukan kita yang semakin besar, Tuhan yang semakin kecil. Tidak. Harus sebaliknya. Tuhan itu semakin besar dalam kehidupan kita. Orang yang rendah hati yaitu orang pasti menyadari atas setiap keterbatasan dan kemampuannya. Tidak pernah merasa hebat, tidak pernah merasa kuat. Mungkin contohnya dalam setiap kehidupan kita, ketika kita jago main dalam, mungkin kita main keyboard dan lain sebagainya, bass dan lain sebagainya, drum, kita jago. Tetapi kita tidak memberikan itu ilmu buat orang lain, malah kita menyombongkan diri. Itu adalah hal yang salah buat kita pada pagi hari ini. Tetapi orang yang rendah hati, ketika Tuhan percayakan talenta, maka dia menyadari itu bahwa itu semua dari Tuhan, maka dia memiliki kerendahan hati. Atau ketika kita dalam ujian, ketika kita memiliki nilai tinggi, apakah kita sombong atau apakah kita tetap rendah hati? Apa yang kita miliki haruskah kita sombongkan buat orang lain? Haruskah kita tunjukkan? Tidak perlu memiliki kerendahan hati. Tapi pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk hidup rendah hati. Amin. 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 Kesimpulan buat kita pada pagi hari ini, marilah kita sebagai orang-orang percaya untuk hidup memiliki namanya kasih, hidup dalam kekudusan, hidup dalam terang. Maka kita akan percaya ketika kita lakukan itu, maka kita lihat kehidupan kita akan semakin menjadi berkat, kehidupan kita akan semakin menjadi contoh buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Amin.